Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa, 1 November 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bergembiralah kita semua dalam Tuhan, merayakan semua orang kudus. Malaikat pun bersukaria, berpesta, dan memuji-muji Putra Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersama dengan gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Manusia sering membangun hidup dan kebahagiaannya atas uang, relasi, dan kemewahan. Namun kitab suci mengajarkan bahwa semua itu bukan yang terpenting dalam hidup kita. Dan Tuhan kita Yesus Kristus menghimbau untuk memandang dunia dari sudut lain sama sekali. Di dalam kerajaan Tuhan yang berbahagia adalah orang-orang miskin, sedih, dan mereka yang menderita demi Tuhan. Mereka yang miskin, sedih, dan menderita demi Tuhan adalah para kudus yang kita rayakan pada hari ini. Pesta Semua Orang Kudus mengajak kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, memihak para papa miskin, orang kecil dan penderita, dan memenuhi harapan mereka yang lapar. Barulah kita dapat dikatakan bersih tangan dan hati kita. Barulah kita dapat mengharapkan pada suatu ketika akan bersama para kudus itu, ikut serta dalam kemuliaan Tuhan dan dalam kejayaan Kristus atas kejahatan maut. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam perayaan ini kami kenangkan semua orang kudus yang mengimani Engkau dan mempercayakan dirinya kepada cinta kasih-Mu. Entah mereka itu terkenal, entah tidak terkenal. Dengan para kudus itu kami telah Kau persatukan dalam umat-Mu dalam gereja-Mu. Maka kami mohon dengan perantaraan mereka penuhilah keinginan kami dan perkenankanlah kami ikut serta dilimpahi belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu
Jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sabda bahagia yang baru saja kita dengarkan bersama mengungkapkan kepada banyak orang kudus di dunia. Bahkan ada yang mengatakan inti seluruh ajaran Yesus di dunia adalah sabda bahagia itu, dan diwujud nyatakan di dalam cinta kasih dan pengorbanan. Saudara-saudari, puncak ajaran Tuhan kita Yesus Kristus merupakan kesempurnaan Injil. Jika kita mampu mewujudkan nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari, inilah jaminan masuk surga. Dan itu terbukti di dalam kehidupan para kudus yang menyertai kita, yang menghantarkan doa-doa kita, yang meresapi kita dengan ajaran Tuhan Yesus. Mereka lebih dahulu mengalami penderitaan, mereka lebih dahulu mengalami duka, karena mereka, para kudus, meneladani hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, wujud nyatakanlah cinta kasih Tuhan Yesus seperti yang dihayati oleh para kudus. Setidaknya kita mengingat nama baptis pelindung kita, nama krisma pelindung kita. Orang-orang kudus itulah yang menjadi teladan hidup kita, yang memberikan terang, cahaya iman, dan menggerakkan kita sebagai garam di dalam kehidupan masyarakat. Hidup tanpa pamrih, hidup berani membela iman, hidup berani menumpahkan darah, hidup berani memilih jalan kesucian seperti Tuhan Yesus, yaitu peduli pada orang miskin, terlibat di dalam kehidupan membantu orang-orang yang mengalami bencana, mendampingi dan memberikan penghiburan kepada orang yang sedih dan berduka. Jika kita melakukan itu, berarti kita melakukan semangat Injil, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang layak dipuji, Engkaulah pokok kekudusan bagi semua orang kudus. Kami menyembah Dikau dan mohon, semoga kesucian kami Kau sempurnakan dan Kau penuhi dengan cinta kasih-Mu. Dan semoga kami Kau perkenankan beralih dari santapan kaum musafir ini kepada perjamuan di dalam kerajaan surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.